Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Hari ini kita akan belajar tentang aspek Trigatra dan Pancagatra wawasan Nusantara. Dan yang menjadi tujuan dari materi kita hari ini adalah Ibu mengharapkan agar Ananda sekalian dapat mencari informasi tentang aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra dari wawasan Nusantara. Fokus pada tayangan berikut ini. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial atau Pancagatra. Aspek-aspek Trigatra. 1. Letak dan bentuk geografis. Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu arsipelago kalvar. Kepulauan itu merupakan suatu arsipelago yang terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, 95 derajat BT sampai 141 derajat BT, yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. 2. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan imigrasi. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat industri, dan sebagainya. 3. Keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk sumber-sumber pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna. Untuk memulai dengan sumber-sumber pelican atau mineral, dapat diutarakan bahwa negara Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian, maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber tenaga lain.
Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip asas maksimal, asas lestari, dan asas berdaya saing. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. 1. Ideologi. 2. Politik. 3. Ekonomi. 4. Sosial budaya. Dan 5. Pertahanan dan keamanan. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah aspek-aspek Trigatra dari wawasan Nusantara, yaitu letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, dan keadaan serta kekayaan alam yang ada di Indonesia. Sedangkan aspek-aspek Pancagatra dari wawasan Nusantara adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka, untuk lebih lanjutnya, apabila ada hal yang ingin kalian ketahui tentang materi hari ini, Ibu akan membuka sesi tanya jawab melalui Discord. Dan ingat untuk mempersiapkan diri kalian pada materi kita selanjutnya, yaitu peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Tetap di rumah, jaga kesehatan kalian, dan salam literasi.